Oke, baik. Selamat siang, Dr. Umaisaro, para mahasiswa yang saya hormati. Minggu ini kita lanjut dengan teknik pengintegralan yang baru, yaitu menggunakan trigonometri. Jadi ini tema yang pernah kalian pelajari sejak kelas 3 SMP. Kemudian di SMA juga sedikit banyak didalami lagi. Sebetulnya beberapa hal review, tapi ada pendalaman. Nah, jadi saya ingin ingatkan bahwa perkuliahan itu sifatnya saling mendukung. Jadi perkuliahan Matematika 2 akan mendukung nanti rangkaian listrik, ya, akan mendukung nanti teori medan, akan mendukung nanti kontrol, ya. Ada metode-metode dasar yang dipakai nanti buat aplikasi berikutnya. Bahkan ketika kalian membuat sistem energi renewable juga itu saya sempat baca di beberapa publikasi merancang misalnya pembangkit energi tenaga angin, itu kincirnya itu blade-nya itu dirancang juga dengan kalkulus, dengan integral, ya. Itu bisa nanti kita dalami kalau seandainya ada topik ke aplikasi. Nah, ini juga di setiap pertemuan, itu pertemuan ke-1, ke-2, ke-3, sampai ke-14, ada rangkaiannya. Jadi kita akan didukung oleh pertemuan ke-1 dan 2, ya, ketika membahas pertemuan ke-3 dan selanjutnya. Ya, hari ini saya sama Bu Umaisaro akan lanjut terkait dengan teknik cara mengintegralkan dengan trigonometri. Jadi saya ingin review dulu ketika kita bicara trigonometri. Nah, itu ada 6 fungsi kita bilangnya, ya, 6 fungsi dasar trigonometri. Jadi berbasiskan pada ke-6 inilah kita akan membahas hal-hal lain yang saya nggak mau bilang lebih susah, tapi lebih detail, ya. Nah, lebih detail itu memang butuh kesabaran nantinya, butuh kehati-hatian, dan butuh overview, ya. Jadi saya ingatin lagi, minggu lalu saya pernah tampilkan ini ada tabel 8.1. Nah, itu kalau bisa tabel itu di print, ya, atau kalau ada di komputer gampang kita temukan, karena ada banyak sekali soal atau problem yang kita balik ke situ, gitu. Karena itu kita anggap given, ya. Jadi contohnya di sini, ya, nanti kita akan ketemu di persamaan nomor 8 dari tabel 8.1, ya. Integral secant kuadrat x dx itu apa? Ya, nggak ada yang hafal ini. Saya terus terang nggak hafal. Tapi diturunkan bisa mungkin setengah jam. Nah, kalau kalian lihat tabel itu langsung dijawab bahwa integral secant kuadrat x dx itu tangen x. Ya, jadi nanti ketika kita ketemu dengan ini langsung nggak perlu lagi ditanyakan. Menurut tabel 8.1 persamaan 8 jawabannya tangen x. Kecuali kalian diminta oleh soal itu buktikan bahwa ini, ya, itu soal lain. Tapi itu pasti butuh waktu barangkali setengah jam atau 15 menit. Ya. Oke. Nah, saya kembali ke 6 fungsi dasar, ya. Jadi kalau kalian bicara trigonometri, itu pasti kalian harus menggambarkan segitiga siku-siku. Ya. Jadi sebagai seorang insinyur, jangan bosan-bosan, jangan ragu-ragu untuk segera sketsa. Karena dengan sketsa, ya, ini saya nggak perlu sketsakan lagi karena udah ada bagus sekali nih sebuah segitiga siku-siku. Jadi kalau kita bilang siku-siku itu harus ada salah satu sudut yang tegak lurus, ya, selalu ditandai dengan titik begini. Nah, dari mana sejarahnya Allahu a'lam, nanti kita bisa cari. Tapi kalau ada gini atau ada kotak gini nih, nah itu siku-siku. Jadi kita sepakat ini sudut ini 90 derajat. Oke. Nah, kalau 90 derajat berarti ada 2 buah sisi atau 2 buah garis yang tegak lurus. Ya, kebetulan sisi ini tegak lurus.
Ya, mau berapapun panjangnya, ya katakanlah, atau mau berapapun pendeknya. Tinggal Anda gambarkan, pokoknya ketemu di titik ini dengan sudut 90 derajat, artinya kedua garis ini tegak lurus. Oke. Kemudian, karena ini sebuah segitiga, maka kita harus tutup dia. Ya, katakanlah panjangnya segini. Nah, ini adalah garis yang miring, sisi miring kita bilangnya. Istilah matematiknya hipotenusa. Ya. Ini karena saya ambil dari literatur dalam bahasa Inggris, dia tulisnya hypotenuse. Jadi hipotenusa, sisi miring. Ya, sisi miring kalau mau bahasa Indonesia. Sisi miring. Nah, sekarang kita akan tulis sebuah atau kita tandai sebuah sudut. Ya, di sini ada 3 sudut. Ini sudut 90 derajat, ini sudut pertama, ini sudut kedua. Katakanlah. Sudut ini saya namakan sudut theta. Ya. Kalian boleh katakanlah, kalau ini saya namai yang lain boleh nggak Pak? Wah, ini nanti namanya nama salah satu varian COVID ini, nggak apa-apa ya, alfa. Karena memang seringkali itu digunakan alfabet Greek, ya, alfabet Yunani, alfa. Kalian nggak suka, ya nggak apa-apa, katakanlah sudut A, gitu. Sasar. Ya. Nah, saya boleh nulis ini, sudut alfa, sudut theta, sudut 90 derajat, ini harus. Berapakah sudut theta, berapakah sudut alfa, kita anggap nggak penting saat ini, berapapun ya. Kalau kalian mau kira-kira, barangkali ini sekitar 40 derajat barangkali ya. 40 derajat. Nah, kalau ini 40 derajat, ini 90 derajat, ya, maka ini pasti 50 derajat. Ya, karena jumlah sudut ini kalau kita jumlahin 90 tambah theta tambah alfa, ini sama dengan 180 derajat. Ya. Jadi sebuah segitiga itu totalnya itu selalu, segitiganya mau siku-siku, mau bentuk lain, selalu jumlah totalnya 180. Kalau segi 4, 360. Oke. Sehingga kalian bisa sederhanakan dengan mengurangi 90 di dua sisi, mendapatkan bahwa jumlah kedua sudut ini, yang saya tulis theta dan alfa, ini pasti 90 derajat untuk segitiga siku-siku. Ya. Jadi kalau kalian tahu ini katakanlah 40 derajat, theta, maka alfa pasti 50 derajat. Ya. Oke. Nah, sampai di situ kita sepakat ya, ini kita boleh namakan theta, kita boleh namakan alfa. Nah, sekarang saya hanya akan memperhatikan yang theta saja. Nanti kalau kalian mau eksperimen dengan yang alfa, silakan ya. Tapi pemikirannya sama, pemikirannya kalian bisa kembangkan ke sana ya, analogikan. Nah, dengan merujuk pada theta, maka saya bisa bilang sisi ini ya, itu sisi seberangnya theta, atau bahasa Inggrisnya sisi opposite, sisi berseberangan, sisi seberang dari theta. Ya. Dan sisi ini, sisi samping, ya, sisi samping, adjacent. Kalau ini udah pasti hipotenusa, sudah pasti sisi miring. Ya. Oke. Nah, kemudian saya tambahkan lagi bahwa sisi berseberangan atau opposite, ya, sisi seberang itu saya katakan panjangnya Y. Dari sini, dari atas sampai bawah itu panjangnya Y. Kemudian sisi samping panjangnya dari sini sampai sini itu X. Ya. Jadi kalian tahu persis ini kalau X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini rumus Pitagoras. Ya. Jadi sekali lagi tolong kalian mampu menggambarkan dulu segitiga siku-siku. Nggak apa-apa, pelan-pelan saya tarik ya. Pokoknya ada salah satu sudut yang tegak lurus, yang 90 derajat. Jadi garisnya tegak lurus. Yang belakangan garis itu kita akan namakan nanti panjangnya X dan Y. Ya. Tapi gambar dulu, setelah kalian dapat, kalian pastikan mana sisi miringnya. Ya, udah pasti sisi miring, sisi yang berhadapan dengan sudut 90 derajat. Itu pasti.
Kemudian tolong kita amati satu sudut saja, ya, karena kalau sudut yang lain kita amati nanti jadi terbolak-balik, ya. Amati sisi satu saja, sudut satu saja, yaitu sudut theta, dan kalian akan bisa bilang, oh ini sisi depannya, ya. Saya tuliskan aja sisi depannya ini yang warna biru, ya, sisi depan. Kemudian sisi samping saya lukiskan, saya tekanin lagi dengan warna hijau. Mudah-mudahan di komputer kalian warnanya nggak berubah ini. Dan sisi miring saya lukiskan dengan warna merah. Ya, jadi kalian bisa melihat dengan sangat indah warna-warna itu bisa kita menambah, mudah-mudahan ya, menambah pemahaman kita. Baik, nah setelah kita definisikan sudut theta ini, muncullah ke-6 fungsi dasar ini. Jadi kalian belajar ada yang fundamental setelah kita memiliki sebuah segitiga siku-siku, ada sudut yang kita amati, maka para insinyur mengajarkan ke kita, para matematikawan, orang matematika ngajari kita, ya, ngajari teman-temannya orang matematika juga dan insinyur. Ya, kita belajar dari SMP, SMA, kuliah, ada yang namanya sinus theta. Ya, selalu itu kita harus hafal, harus paham. Sinus theta itu adalah perbandingan, ya. Jadi sinus theta, sinus dia ini adalah perbandingan dari sisi seberang yang warna biru atau Y, ya. Jadi kita lihat yang ini nih, dibagi dengan sisi miring. Itu harus dihafal. Sinus adalah perbandingan sisi depan dengan sisi miring. Y per R. Ya. Jadi setelah kita gambar baru kita tahu. Kalau di kepala kita nggak bisa. Atau hafal, iya tapi harus benar gambarnya nanti. Ini banding ini Pak. Sudutnya harus yang itu. Sisinya harus yang seberang dari sudut yang bersangkutan. Kalau sisi miringnya sih sama, udah pasti. Sama juga dengan kosinus. Nah, kosinus ini didefinisikan dengan perbandingan sisi samping dengan sisi miring. Ini juga harus dihafal. Jadi sisi samping X dibagi sisi miring. Dan yang terakhir, ya, setelah sin, kosinus, tangen. Nah, tangen ini perbandingan antara sisi depan dengan sisi samping Y per X. Ya. Jadi kalian nanti ini ada coret-coretan dan itu tidak susah, ya, udah pelajari sejak di sekolah menengah. Nah, ini adalah 3 yang pertama. 3 yang berikutnya ini mudah saja sebetulnya, ya. Kalian harus lihat di sini, ini kebalikannya. Jadi kosekan adalah kebalikan dari sinus. Jadi ada sekannya nih, sekan. Kosekan, kebalikan dari sinus. Ada sekan, kebalikan dari kosinus. Jadi diingetin aja nih. Nah, jangan kosekan itu kosinus, bukan. Di kebalikannya. Dan yang terakhir, kotangen, kebalikan dari tangen. Dibalik aja. Jadi nggak salah kalau kalian bilang gini. Kosekan, ya katakanlah tulisnya di sini CSC. Kalian mau tulis kosekan juga nggak apa-apa, CSC. Theta itu sama dengan 1 per sinus. Theta. Ya. Sekan theta itu kebalikan dari kosinus. Dan yang terakhir, kotangen theta adalah kebalikan dari tangen theta. Jadi kita bicara theta aja. Yang lain nanti kalian kembangkan. Ya, jadi ini yang disebut dengan 6 fungsi dasar trigonometri. Memang step by step kita harus biasakan, ya. Nah, kalau belum pernah dengar ke-6-6-nya, ya yang pertama aja dulu ini, yang 3 pertama, nanti baru kembangkan. Intinya ini kebalikannya. Dan kalau kebalikan itu ya ada beberapa hal yang nanti bisa kita analogikan. Nah, selain dari itu ada berbagai macam identity, ya. Ada berbagai macam identitas. Nanti kalian akan lihat, ya.
identity, ada identitas-identitas. Nanti ada kotak sendiri nih, kalian bisa kembangkan ya, bisa coret-coretan. Apa sih yang disebut identitas? Bahasa Inggrisnya identity, itu hubungan satu dengan lain. Misalnya, kalau kalian lihat di sini tadi saya udah coret ada apa namanya? Pitagoras, ya. Nah, Pitagoras itu ternyata kalau kita lihat ya, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Misalnya Pitagoras itu kalian bagi sisi kiri dengan R kuadrat, sisi kanan dengan R kuadrat ya. Kita bagi. Jadi X kuadrat dibagi R kuadrat ditambah Y kuadrat dibagi R kuadrat sama dengan R kuadrat dibagi dengan R kuadrat ya. Sisi kiri dibagi dengan R kuadrat, sisi kanan dibagi. Boleh. Karena persamaan itu boleh kalian bagi kiri dan kanan dengan besaran yang sama. Yang penting jangan dibagi dengan 0. Ya. Nah, dari sini kita akan dapati hubungan yang sangat indah. Ya. Jadi X per R, ya, X per R dalam kurung kuadrat, ditambah Y per R dalam kurung kuadrat sama dengan 1. Dan kalau kalian lihat di sini X per R itu adalah kosinus. Ya, jadi kalian dapati identitas atau identity yang sangat dasar. Kosinus kuadrat, kosinus tangen dikuadratkan, ditambah sinus tangen kuadrat sama dengan 1. Ini selalu menjadi sesuatu yang istimewa ya, karena mudahnya itu. Ya. Jadi ada namanya identity. Nah, identity ini memang sebagian itu kita bisa turunkan dengan cepat, dengan mudah. Ada yang mungkin kita harus lihat tabel. Ya, sekali lagi tabel ini penting, tapi jangan melulu tabel. Padahal itu jelas ada di kepala kita, ya. Kayak contohnya tangen theta. Ya, tangen theta ini, tangen theta itu kan y per x, ya. Ini ya tangen theta itu y per x. Nah, ini bisa kita tuliskan dalam sinus theta per kosinus theta. Ya, bisa kita tuliskan begitu. Kenapa ya? Karena Y ini representasi dari R kalikan sinus, X itu R dikalikan kosinus. R sama R-nya dicoret, yang tersisa sin theta dibagi cos theta. Ya. Jadi ada beberapa hubungan-hubungan yang sangat menarik yang nanti akan kita pelajari step by step. Jadi kita bisa menggunakan ini sebagai pengembangan dari apa yang ada di tabel 8. Ya, di tabel 8 ini seringkali kayak accident gitu. Wah, kebetulan ada nih Pak. Berapa sih integral secant X kuadrat dx? Kebetulan ada. Kalau yang nggak ada gimana? Ya makanya kita harus melakukan perubahan. Menggunakan transformasi atau perubahan. Ya, kalian nanti belajar ada transformasi Fourier, transformasi Laplace, itu perubahan namanya. Perubahan dengan target mendapatkan integral yang lebih mudah. Ya. Jadi kata-katanya ini, clue-nya ini begini ya, clue-nya itu mendapatkan integral yang lebih mudah. Sama seperti ketika belajar integral atau integrasi parsial minggu lalu, kita harus memilih yang lebih mudah gitu. Ada pilihan yang lain, ada 4 alternatif. Alternatif yang paling mudah itulah yang kita akan gunakan. Oke, saya akan bahas ya. Jadi poin ini ya, poin identitas, dan itu ada beberapa bagian dan agak panjang nanti ya. Total slide-nya nggak banyak, cuma 14 totalnya. Tapi memang karena kita ngitung jadi panjang. Dan ini ada 4 blok, ada contoh-contoh, jadi saya lupa ya, mungkin ada 6 contoh ya. Jadi di kuliah ini ada 6 contoh yang kami akan tunjukkan, kami akan hitung, kalian belajar, nanti akan ada contoh, akan ada tugas. Oke, jadi yang pertama, apa yang terjadi kalau kalian memiliki soal integrasi, kita bilangnya ini pemangkatan ya. Pemangkatan sinus dan kosinus. Jadi ada sinus yang kita pangkatkan. Bisa pangkat 2, pangkat 3, pangkat 10. M ini pokoknya tidak negatif. Ya. M tidak negatif.
N juga tidak negatif. Dia boleh 0. Kalau 0 itu artinya cos 0, cos pangkat 0 itu 1. Jadi mudah ya. Jadi ini bebas M-nya. Kalau bahasa Inggrisnya itu the powers of sines and cosines. Pangkat sinus dan kosinus. The products ini perkalian. Jadi ini bentuk umumnya dari blok pertama yang kita bahas di pertemuan kali ini. Ya nanti M-nya bebas ya. M-nya itu bisa, ya pokoknya M-nya itu harus, M dan N itu kita bilang bahasa matematikanya begini ya. M dan N, dua-duanya. Jadi kata-kata itu dan, bukan atau. Kalau dan itu kalian harus paham ya, kata-kata dan itu keduanya. Mahasiswa dan mahasiswi, itu artinya dua-duanya. Jadi nggak boleh salah satunya negatif. Oke. Nah kemudian boleh tidak M-nya ini katakanlah ganjil? Ya. Jadi ada kasus pertama ini. Bagaimana kalau M-nya ganjil? M-nya ganjil. Nanti ada kasus lain. Bagaimana kalau N-nya yang ganjil? Dan yang terakhir, bagaimana kalau keduanya genap? Kalau keduanya ganjil gimana? Keduanya ganjil ya ini dua-duanya. Kalau salah satu ganjil, ya kalau satu ganjil ya tinggal kombinasi aja. Ya ini kebetulan strateginya di strategi bakunya diberikan seperti ini. Jadi kalian nanti bisa kembangkan ya, kita bisa contoh. Kalian bisa contoh. Kalau saya kasih contohnya yang ganjil-ganjil, yang genap-genap, gimana kalau ganjil genap ya? Nanti kita lihat step by step, ada kok. Jadi ini cuma strategi aja, sehingga kita bisa hitung nanti. Oke, nah apa yang terjadi di sini? Apa strateginya? Ya, jadi kalian hati-hati, ini tulisannya banyak, tapi sebetulnya pemahamannya tidak terlalu susah. Ya, saya gunakan warna hitam aja biar kelihatan untuk menerangkan yang atas ini. Jika M itu ganjil, jadi kalau kalian punya bilangan ganjil, kalian bisa nyatakan, ya kalau ganjil, kalau M-nya ganjil, kalian bisa nyatakan bilangan itu sebagai hasil dari bilangan K dikalikan 2. Ya. K ini bebas. Ya, K ini bebas. Boleh ganjil, boleh genap. Kalau kalian kalikan bilangan, baik ganjil ataupun genap dengan angka 2, maka hasilnya ganjil, hasilnya genap. Ya. K ini 8, maka 16. K ini 5, maka jadi 10. Jadi hasil ini genap. Maka harus tambahkan dengan 1. Itu artinya ganjil. Kalau genap gimana? Ya kalau genap itu dia di sini nanti ya M sama dengan 2K. Kalau N di sini nanti ya N itu sama, N sama dengan 2K tambah 1. Ya. Jadi kalau ganjil begitu, kalau ganjil. Kalau genap ya 2K. Nah, kita lihat sekarang, sekali lagi K-nya bebas. Maka kalau kalian memiliki M yang ganjil, berarti dalam hal ini yang kita lihat adalah yang sinus, ya maka dia bisa kita ubah. Ya. Nah, sinus M itu kita ubah menjadi sinus pangkat ya 2K tambah 1 X. Nah, ini bisa dipecah. Jadi kalian tuh bisa memecah sinus pangkat 2KX dikalikan sinus X. Itu bisa dipecah. Ya. Nah, ini yang ditunjukkan di sini. Ini dipecah. Kok dipecahnya begini sih, Pak? Ya karena kita punya hubungan ini tadi nih, identitas ini tadi. Ya. Makanya itu sering dipakai, ya, identitas ini. Tadi saya tulisnya itu kosinus kuadrat X ditambah sinus kuadrat X tambah 1 sama dengan 1 ya. Ini kan tinggal dibalik aja nih. Jadi sin kuadrat X sama dengan, nanti juga di sini kalian bisa lihat kosinus kuadrat X sama dengan. Ya itu bisa diubah begitu. Nah yang menariknya demikian, yang menariknya itu bahwa kita bisa mengubah sin ini, sin kuadrat X itu menjadi cos kuadrat. Ya, artinya ini kita ubah ini sin kuadrat X ya, dengan bantuan identitas yang paling sederhana tadi.
saya ganti sin kuadrat X menjadi 1 dikurang cos kuadrat X. Ya, jangan lupa dalam kurung pangkat K. Ya. Karena dia bisa kita gitu kan ya, sinus 2K itu sama dengan sinus K, sorry ada X-nya di sini, itu bisa jadi begini, ya bisa juga jadi begini. Karena perkalian itu, perkalian itu komutatif. Itu belajar di awal-awal dulu. Ya. Jadi sangat mudah nih sekarang kalau kalian memiliki bentuk yang seperti ini. Jadi bentuk yang kalian miliki tadi, ya, jadi mudah, ya. Jadi mudah. Saya pakai warna ini. Di sini itu kita punya bentuk dalam kurung 1 dikurang cos kuadrat X pangkat K, tutup kurung pangkat K, dikalikan sin X, ya nanti ada dx segala macam ya. Nah ini menariknya adalah kita udah belajar. Kita udah belajar bahwa kemarin itu ada tabel bahwa kosinus sinus itu saling berhubungan. Nah ini udah ada hubungannya nih, ada cos, ada sin. Ya. Itu bisa kita ganti, ya kita ganti U, jika U sama dengan cos X, turunan dari U itu DU sama dengan minus sin X dx. Jadi bisa kita ganti nanti, ya. Bisa kita ganti, nanti dia akan jadi U semuanya. Ketika sudah jadi U semuanya jadi mudah, ya. Oke, itu clue-nya nanti contoh soalnya. Yang kedua, kalau dia N-nya ganjil, ini cuma gantian aja, yang tadinya sin jadi cos, sekarang cos jadi sin. Cos jadi sin. Ya. Dan kebalikannya juga, kita ganti U-nya, nanti tadi jadi cos, sekarang jadi sin. Ya, jadi kita dapat. Jadi ini keduanya memang sangat beriringan. Nah yang terakhir, gimana kalau genap? Nah kalau genap agak beda. Ya. Kalau genap agak beda, nah ini kembali kita gunakan identitas, identity ya. Identitinya itu bilang, jadi kalau kalian punya kosinus 2x, kosinus 2x itu bisa diubah menjadi kosinus kuadrat x dikurang sinus kuadrat x, atau bisa diganti menjadi 2 kosinus kuadrat x dikurang 1 ya. Atau bisa juga menjadi 1 dikurang 2 sinus kuadrat X. Ya, ada 3 kemungkinan. Nah, yang kita pakai di sini, saya lengkapi aja di sini biar bisa dipisah masing-masing. Yang kita gunakan di sini yang 2 di bawah. Ya. Jadi kalau kita ketemu dengan kuadrat kosinus, ya, kuadrat sinus, kuadrat kosinus, kita bisa menggantinya dengan identitas ini. Apa yang menariknya? Yang menariknya itu pangkatnya berkurang. Ya. Kalau tadinya M atau 2K, dia berkurang menjadi K. Ya, kalau dia masih genap, dia berkurang jadi setengah K. Kalau dia masih genap, ya berkurang jadi 1/4 K. Dia sampai habis. Kalau dia ganjil, dia pindah ke yang 1 dan 2. Ya. Oke, kita lihat contoh soal. Jadi biar langsung langsung ngerjain ya. Jadi yang pertama ini soal ya tentu mudah-mudah dulu ya. Kita punya gambaran seperti ini. Jadi kalian nanti bisa lihat ya bahwa ini adalah bentuk dasarnya itu sinus M pangkat MX dikalikan kosinus pangkat N. Sinus X pangkat N dx. Jadi ini juga kata-katanya nih mesti hati-hati. Sebetulnya ini namanya sinus X pangkat M gitu. Ini kosinus X pangkat N. Tapi karena dia muncul duluan kita baca M-nya dulu. Ya. Sinus pangkat MX. Sinus X pangkat M. Kosinus X pangkat N. Ya. Nah ini bentuk dasarnya di
contoh soal ini. Jadi kalian boleh aja gitu, karena kalian taunya ini. Saya taunya ini Pak, tahu bahwa M-nya itu ganjil ini Pak. M-nya itu ganjil karena M-nya ini 3. Karena dia ganjil, maka dia masuk ke strategi 1. Ya. Oke, nah ini dituliskan kan di sini. Ya, strategi 1 itu tadi gimana? Ya tadi kan kita lihat ya, M-nya ini sama dengan 2K tambah 1. Ya. Berarti kita akan pecah ini, K-nya 1 kebetulan. Kita akan pecah sinusnya itu dari sinus pangkat 3, 2K tambah 1. Ya. Ini kebetulan K-nya sama dengan 1. Jadi kita pecah jadi pangkat 2 dan pangkat 1. Ya ini digeser-geser sebetulnya bebas saja. Sebetulnya bebas-bebas saja. Jadi kalian boleh gabung di sini tadi ya. Jadi ini tuh maknanya pemecahan tadi. Pemecahan tadi. Nah, kemudian lanjutnya gimana? Ya tinggal dilihat tadi ya. Tadi tinggal dilihat ya kalau saya tuliskan saja di sini. Prosedur berikutnya adalah mengganti sinus menjadi kosinus. 1 dikurang kosinus kuadrat X. Ya, sekali lagi, kalau lupa, lihat. Ya, kalau lupa, lihat bahwa itu identitasnya kosinus kuadrat X ditambah sinus kuadrat X sama dengan 1. Kalau lupa, lihat lagi. Dengan kalian bolak-balik lihat, nanti hafal. Ya, saya alhamdulillah sudah hafal kalau kosinus kuadrat X tambah sinus kuadrat X sama dengan 1. Ya, dan memang itu yang paling sering kita pakai selama ini. Oke, kita ganti. Ya. Ini jadi langsung aja diganti biar berubah. 1 dikurang kosinus kuadrat X dikalikan kosinus kuadrat X. Nah, ini udah menarik kan. Dikalikan sinus X dx. Ya. Ini menarik ya, kalian dapat tambah susah kelihatannya ya. Tambah susah, tetapi di sini ada beberapa yang jadi mirip. Kalau tadi kan ada kuadrat, ada pangkat 1, ada kosinus kuadrat gitu. Sekarang kosinus kuadrat itu kan kosinus X. Ya. Kosinus X. Dan yang menarik di sini ada hubungannya. Oke. Nah, step berikutnya adalah saya akan substitusi. Nah, sekali lagi itu istilah yang kita pelajari di pertemuan pertama. Kita substitusi kosinus X itu kita ganti jadi U. U sama dengan kosinus X. Ya, jadi nanti kalian bisa dengan mudah nih kalau kalian tulis lagi di bawah integral dalam kurung 1 dikurang U kuadrat. Nah, ringkaskan dia. Tadinya kosinus X jadi U, jadi kosinus kuadrat X, U kuadrat. Ya. Jadi yang dikuadratkan itu kosinus X-nya, jadi semuanya bukan kosinusnya saja, cuma penulisannya ya begini. Kita ikutin. Yang di luar ini kosinus kuadrat X juga jadi U kuadrat. Jadi ringkas. Nah sekarang karena ada DX, kita harus cari DX dari U. Ya. Saya turunkan, turunan dari U cos itu tolong ada di tabelnya. Kebetulan ini diferensial. DU sama dengan minus sinus X dx. Ya. Jadi kalian bisa lihat dengan jelas sekali bahwa turunan U kosinus X ini semudah ini, atau kalau kalian mau geser atau mau dikalikan sebelah kiri dengan minus 1 jadi minus DU, sebelah kanan dikalikan dengan minus 1 jadi sinus X dx. Ya. Bilangnya begitu. Ya, dikalikan dengan minus 1, bukan minusnya dipindahin. Ya. Itu pengajaran yang kurang tepat, dipindahin itu. Tapi dikalikan dengan minus 1. Kalikan dengan minus 1 jadi minus DU, kalikan dengan minus 1 jadi sinus X dx. Oke, nah jadi kalian bisa lihat dengan jelas sekali, ini ada di sini. Sehingga saya ganti langsung, ya minus U, minus DU, ya, minus DU, dikalikan minus DU. Ya, jadi mudah, ya, ini saya akan kalikan semuanya. Tolong kalian bisa hati-hati dalam kurung. Nanti ini minusnya nanti saya kalikan kemari, sehingga kita akan dapati ini semua ya. U kuadrat di dalam ini ya. Nah,
dalam kurung dikurang U pangkat 4, kemudian dikalikan minus 1, dikalikan DU. Saya kalikan sekarang minusnya, jadi kalian dapati dalam kurung ya, U pangkat 4 dikurang U pangkat 2 DU. Nah ini integralnya gampang, ada di tabel lagi, tabel 81 kemungkinan yang paling atas itu. Bahwa integral U pangkat 4 adalah 1/5 U pangkat 5. Ya, ini kalau diturunin kan jadi hilang 5-nya, dikurangi 1 jadi pangkat 4. Dikurang ya, kenapa dikurang tadi minus 1? U pangkat 3 dikalikan 1/3. Ditambah C, ya, karena ini adalah indefinite integral. Sehingga saya bisa kembalikan lagi bentuk U-nya, ya, U-nya ini tadi kosinus kuadrat, jadi jawabannya adalah 1/5 kosinus X pangkat 5 dikurang 1/3 kosinus X pangkat 3 ditambah C. Ya. Jadi kalian bisa mendapatkan integral ini. Ya, ini jawabannya, kalau ingin dicek, ya, diturunkan. Mungkin tidak langsung kelihatan. Mungkin harus sedikit dioprek lagi sehingga muncul perumus yang kita inginkan. Ya. Atau mungkin kelihatan langsung juga. Whatever lah, ya, itu bisa ini kan. Ini kalau diturunkan jadi pangkat 4, ya mesti sedikit diolah kayaknya, tapi nggak apa-apa. Bisa juga kalau kalian gunakan cara lain, hasilnya tidak terlalu sama dengan ini, tapi benar juga, ya. Karena identitas itu bisa bermacam-macam. Oke, saya lanjut dengan soal nomor 2. Ya, soal nomor 2 ini, kembali ya, saya tuliskan dulu. Sinus X pangkat M dikalikan kosinus X pangkat N dx. Ya, di sini kelihatan dengan jelas sekali M-nya sama dengan 0. Ya, oke, lupakan gitu. N-nya sama dengan 5. Ya, ganjil. Maka kita gunakan strategi nomor 2. Ya. Baik, saya gunakan strategi nomor 2 sekali lagi. Karena dia ganjil, maka M bisa dinyatakan dalam 2K tambah 1. Dan dalam hal ini K-nya sama dengan 2. Ya, K-nya 2. Berarti 4 tambah 1. Makanya dibagi begini. Nyusahin banget sih. Tadinya enak nih, ringkas jadi panjang. Ya karena ada triknya. Trik ini yang akan kita gunakan. Kalau kalian punya trik lain, silakan. Ya, sekali lagi, ini cuma cara. Dan caranya itu sistematik. Nggak salah. Kalau kalian punya cara lain, silakan. Dan ada banyak cara pasti. Oke. Jadi kita split, ya. Kita split sekali lagi di sini. Cost-nya akan kita ganti. Sekali lagi saya tuliskan, lama-lama kita akan hafal. Cos X kuadrat sama dengan 1 dikurang sin X kuadrat. Ya. Jadi di sini tersembunyi cos X kuadrat dikuadratkan. Ya. Makanya kita ganti langsung di sini menjadi 1 dikurang sin X kuadrat. Ya, ini tadinya cos X kuadrat. Ya, kita ganti. Oke. Dan kembali, ini sesuatu yang menarik, lebih mudah dari yang tadi. Ya. Kita akan ganti sinus X menjadi U, sinus X, dan ini pasangannya. Jadi kalau strategi 1 kita sudah bisa, strategi 2 kebalikannya aja. Maka kalau kita turunkan, ya, DU sama dengan turunan dari sin itu cos, ya. DU kosinus X dx. Jadi tolong hati-hati, kadang-kadang kita salah, kalian hafalkan yang satu aja. Turunan sin itu cos. Ya. Jadi turunan cos minus sin. Integralnya gimana kebalikannya? Kadang-kadang saya pun sampai sekarang suka terbalik-balik kalau nggak konsentrasi. Ya, jadi hati-hati di situ karena plus sama minus itu beda jauh. Ya. Mobil listrik yang kalian buat gara-gara salah taruh plus, salah taruh minus nggak jalan, ya, atau malah nggak bergerak dia, di lab aja nggak jalan. Oke, jadi dari sini, dari kotak yang atas, ya,
saya akan ubah ya dari sini. Akan saya ubah kemari dengan bantuan substitusi ini. Ya, sekali lagi, di pertemuan pertama, metode substitusi mengganti supaya lebih mudah. Sehingga integralnya menjadi ya, 1 dikurang U kuadrat. Ya, 1 dalam kurung. 1 dikurang U kuadrat. Karena sin X-nya saya ganti dengan U, tutup kurung, ya, tutup kurung, kuadrat. Nah, kemudian di sini tiba-tiba kita dikasih ini variable mudah sekali nih. Ini adalah DU saya, DU. Oke. Silakan kalian lihat tabel, nggak ada integral ini. Ya, nggak ada integral ini, makanya saya harus uraikan dulu kuadratnya. Integral, saya uraikan ini kuadratnya menjadi apa? Nah, ini kalian mesti hati-hati. 1 dikurang U kuadrat pangkat 2. Ya. Mesti hati-hati lah. Ya. Ini pangkat ini dikalikan, panjang ya. Atau bisa juga dengan cara 1 dikurang U kuadrat dikalikan 1 dikurang U kuadrat. Bisa juga begini. Ya, bisa juga kalian step by step ya. Pakai warna lain biar kelihatan prosesnya. Ini yang depan dikalikan dengan yang depan. 1. Yang depan dikalikan dengan yang belakang. 1 dikalikan minus U kuadrat. Minus U kuadrat. Ya. Kemudian kita lanjut. Yang belakang. Ya. Yang belakang dikalikan dengan yang depan. Minus U kuadrat kali 1. Dan yang terakhir, yang belakang dikalikan dengan yang belakang. Minus dengan minus jadi plus. Pangkat 4 ya. Kita dapati di sini kita pindahkan saja 1 dikurang kita gabung ya, kita gabung karena minus U kuadratnya itu ada 2 di situ. Minus U kuadrat yang hijau dengan minus U kuadrat yang coklat ya. Jadi 2 U kuadrat ditambah U pangkat 4 ya. Kita telah lakukan pemangkatan dikalikan dengan DU. Dan jadi indah sekali di sini, mudah ya, karena dia aljabar linear. Kita jumlahkan satu persatu, kita integralkan satu persatu, kita jumlahkan. Jadi hasil integralnya adalah U ya, itu untuk yang pertama dikurang 2/3 U pangkat 3. Ya, ini aturan pertama di tabel 8.1. Ya, 2-nya dari sini 2, 3-nya gara-gara kita integralkan. Ditambah, nah ini nanti jadi U pangkat 5, maka ini 1/5. Ya. Jangan lupa ditambah C, karena ini adalah indefinite. Ini ya secara filosofi aja bahwa konstanta itu kalau kita turunkan nanti hilang. Dan tentunya jangan lupa bahwa ini harus kita balikan lagi substitusi tadi. Substitusi ini hanya untuk membantu. Besaran yang sebenarnya adalah bukan U, tapi sinus X. Sinus X ya, ini sedikit coret-coretan lah. Sedikit membosankan nanti. Sinus X pangkat 3 ditambah 1/5 sinus X pangkat 5 tambah C. Ya. Jadi, itu yang kedua. Ya. Ini soalnya udah banyak, nanti ada bisa 100 soal pun kita tanpa sadar itu kita mulai menyenangi atau makin ngerti atau makin kusut kalau kita tidak mengikuti strategi yang diberikan tadi. Ya. Jadi kita ikutin strateginya step by step sekali lagi, dan kita mudah-mudahan bisa mempermudah ya soal yang susah. Ya, tadi kan soalnya susah diubah sedikit jadi mudah, dan tergantung strateginya. Nah, sekarang soal yang ketiga, ini sebenarnya ingin melengkapi aja bahwa masing-masing strategi itu ada contohnya. Jadi di sini M-nya genap, N-nya genap ya. Sekali lagi tadi kasus ketiga, jika M sama dengan 2K dan N sama dengan 2K aksen katakanlah ya, untuk membedakan karena beda karena dia beda ini K-nya untuk yang atas ini
1 ya. Jadi 2 sama dengan 2 kali 1 gitu. Nanti turun ini jadi 1. Nah, ini kan 4 sama dengan 2 kali 2, dia turun jadi 2 ya. Jadi dengan strategi nomor 3 kita akan mereduksi. Ya, kita pelan-pelan kita turunkan itu biar hilang gitu ya, biar hilang. Ya, caranya gimana? Ya dengan strategi 3 tadi kita tahu ada besaran yang mana kosinus kuadrat X itu bisa kita kecilkan menjadi ya tadi di rumus yang tadi ya. Menjadi kosinus 2X tambah 1 per 2. Dan sinus kuadrat X itu ini udah jam 12 ya. Oke, udah 1 jam. Ini sama dengan 1 dikurang kosinus 2X bagi 2. Jadi bisa diturunkan pangkatnya. Di pangkat ini, karena pangkat itu nyusahin. Pangkat ini nyusahin. Jadi kalau makin mengecil, jadi hilang, akan mempermudah hidup kita. Ya. Oke, jadi strategi ketiga, itu kita menggunakan hubungan itu. Ya. Jadi kelihatan di sini, ini adalah dari sini ya. Jadi ini adalah sin kuadrat X. Langsung berubah ya, jadi begini. Mudah sekali. Kemudian yang satunya lagi, ini adalah cos kuadrat X ya, tadi ini. Jadi cos X kuadrat kita langsung ganti jadi ini bebas saja ya, penyumlahan ini bisa kita dulukan 1 ditambah cos 2X per 2. Dan jangan lupa karena ini pangkat 4, maka ada pangkat 2-nya di sini. Ini yang saya bilang tadi, 4 turun jadi 2. Ya. 4 turun jadi 2. Dan yang di sini satunya lagi, 2 turun jadi pangkat 1. Ini pangkat 1-nya, nah gitu ya. Jadi 2 turun jadi 1. Yang ini tadi, 2 turun jadi 1. Jadi diturunkan pangkatnya jadi setengahnya. Dan terus itu nanti kalau seandainya banyak, ini udah berakhir di sini, mudah sekali di sini ya. Jadi kita sekali lagi tuliskan di sini ya, dalam kurung 1 dikurang kosinus 2X, di sini kita lanjutkan aja per 2, dalam kurung 1 ditambah kosinus 2X per 2, ini kuadrat dx. Oke ya. Nah, di sini kalian bisa mendapati, bisa dipermudah dulu mungkin ya. Permudah dulu. Di sini saya ada angka-angka yang nyusahin kalau kita lihat, ini ada angka 2 di sini. Saya taruh ke depan sana. Dan juga ada angka 2, jangan lupa ada pangkatnya di sini. Saya taruh ke sana jadi 1/4 nanti ya. Jadi ini hasilnya 1/8. Ya, 1/8 dari mereka berdua. Jadi saya akan memiliki nanti lebih mudah ini, misalnya yang depan itu 1 dikurang kosinus 2X. Menjadi lebih mudah. Nah, yang belakang ini saya kuadratkan, tolong yang tadi ya. Pengkuadratan itu yang tadi 1 dikurang ditambah 2 kosinus 2X ditambah kosinus 2X kuadrat. Ya, tadi yang cara yang saya tunjukkan, dikalikan depan dengan depan, depan dengan belakang, dan selanjutnya. Ya, dx. X. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa kalikan ya semuanya.
Jadi kita kalikan 1/8 integral, ya, kita kalikan karena ini ada 2 term, ya sama ya dengan cara tadi, agak panjang memang. Sini kalian mesti hati-hati karena kita punya 2 buah term, ada 2 di sini, ada 3 di sini. Nanti hasilnya memang kurang lebih ada 6, ya. Mungkin ada 1-2 yang kita bisa gabung. Jadi kalian step by step aja lakukan perkaliannya. Misalnya yang depan dulu nih, yang depan kalian kalikan dulu nih. Ini kalian kalikan. Depan, depan, depan. Jadi ada 3. Ya, dalam kurung 1 ditambah 2 kosinus 2x ditambah kosinus 2x kuadrat. Kemudian yang belakang kalian bisa kalikan juga pelan-pelan. Ada waktu mudah-mudahan. Kalau hari ini nggak cukup waktu kita stop nanti. Yang belakang ya kita kalikan. Ini yang belakang dengan yang depan dulu. Kemudian yang selanjutnya dan selanjutnya ya step by step. Minus kosinus 2x. Nanti dia akan saling kita bisa jumlahkan ya. Minus ya ini ya 2 kosinus 2x kuadrat ya, juga nanti ini sama ini bisa kita reduksi, dan yang terakhir yang belakang minus kosinus 2x pangkat 3. Jadi ini jadi dx ya. Dan selanjutnya kita bisa sederhanakan, ini agak panjang tapi sebetulnya mempermudah ya. 1 ini kita sederhanakan jadi ditambah kosinus 2x. Kemudian yang ini dengan yang ini ya. Kita bisa jadikan dikurang kosinus 2x kuadrat. Dan yang terakhir dia sendirian minus kosinus 3x kosinus 2x pangkat 3. Oke, nah sekarang kita bisa lihat bahwa kita di sini memiliki ada 4 buah ya, 4 buah term. Saya gunakan warna lain, kalian bisa memecah dia ya. Ini bisa sendirian, itu bisa langsung kita integralkan jadi 1/8x yang depan ini. Yang ini bisa kita jadikan sin ya. Sinus 2x ya. 1/16. Ya, 1/16. Karena ini 8, ini 2 di sini jadi 1/16. Kalau kalian balikan turunkan jadi 1/8. Nah, kemudian yang ketiga minus 1/8 integral kosinus 2x kuadrat dx dan minus 1/8 integral kosinus 2x pangkat 3 dx. Jadi kalian di sini ketemu lagi dengan apa yang tadi kita bahas di pertemuan sebelumnya, atau di contoh sebelumnya. Ya. Di sini ada kosinus pangkat 3, kita ketemu dengan strategi 2. Dan ini ada kosinus kuadrat, kita ketemu di sini ya, dengan strategi 3. Ya. Jadi kita akan mengintegralkan lagi satu persatu. Panjang ya, memang demikian panjang ya. Saya makanya ada slide-nya lagi kosong gitu, karena untuk menerangkan yang tadi. Ya. Balik dulu yang tadi, yang ini akan saya integralkan. Ya, jadi tulis dulu di sini integral kosinus kuadrat 2x dx seperti apa? Warna hijau, kemudian yang warna coklat integral kosinus 2x pangkat 3 dx ya. Ini dengan strategi-strateginya nanti kita masukkan ke sana ya. Oke, nah sekarang yang dengan pertama dulu yang mudah ini ya. Kosinus kuadrat 2x dx. Nah, ini sekali lagi kita bisa langsung ubah. Kita langsung bisa ubah menjadi ya tadi ya. Balik slide sebelumnya yang ini ya. Yang ini kita langsung ubah. Nah,
Kalau ini X, kalau 2X gimana? Kalau kosinus kuadrat 2X seperti apa? Ya tinggal kita lengkapi aja. Kosinus 2X kuadrat itu sama dengan kosinus 4X ditambah 1/2. Ya. Jadi itu kita bisa ganti, dan itu menjadi sangat mudah, menjadi kosinus 4X tambah 1 dx, setengahnya saya taruh di depan. Ya, dan ini kalian bisa dengan mudah menjawabnya, ya, setengah dalam kurung, ya, ini integralnya ini kan berapa? Integral cos itu sin 4x, tapi jangan lupa di sini ada 4-nya, maka kita harus bangun 1/4 di sini. Ya, jadi kita akan mendapati nanti 1/8. Nah, kemudian integral 1 adalah x. Ya. Kita dengan mudah dapati di sini. Ya, ini mau ditambah c, ya bisa. Ya. Nanti c-nya kita gabung. Dan yang kedua, soal tadi adalah kosinus. Sorry, saya pakai warna lain aja. Biar kelihatan. Biar kelihatan warna-warni mungkin lebih enak dilihat. Integral kosinus kosinus 2x pangkat 3. Ya. 2x pangkat 3 dx. Ya, sekali lagi, ini kita n-nya ganjil. Maka strategi 2, ya, kita akan turunkan nanti. Ya. Jadi kita akan ubah ini menjadi kosinus, ya, kosinus kuadrat 2x dx dikalikan ada x-nya belakangan. Kita pecah dan kita kalikan. Pecah. Dengan kosinus 2x dx. Ya, sekali lagi ini akan kita ubah menjadi integral. Ini menjadi 1, ya, dikurang sinus kuadrat, ya, karena dia 2x juga. 2x. Ya. Ini tadi di halaman sebelumnya. Dikalikan dengan kosinus 2x dx, ya, kembali kita akan ubah, kita akan substitusi dengan bantuan u, dan bantuan u sama dengan, ya, buat dia ini, u sama dengan sinus 2x, makanya du sama dengan, ya, jangan lupa ini turunan sin itu positif, ya, tapi 2-nya jangan lupa, jadi 2, ya, ada 2 di situ. Kosinus 2x dx. Ya, jadi kita akan ubah langsung di sini, terlihat dengan mudah sekali. Integral dalam kurung 1 dikurang u kuadrat. Nah, yang belakang ini kita akan masukkan ini dengan setengah u, ya, setengah du. Setengahnya nanti akan kita pindahkan ke depan, ya, jadi mudah sekali. Dan integral ini juga mudah, dalam kurung u dikurang 1/3 u pangkat 3 tambah c. Ya, jadi kita bisa ganti lagi, kita masukkan setengah dalam kurung sinus 2x dikurang 1/3 sinus 2x pangkat 3 ditambah c. Nah, semuanya kita jumlahkan nanti yang depan tadi, ya. Yang depan tadi kita jumlahkan. Jadi saya lihat aja jawabannya, ya. Integral, sorry. Nah, kehapus. Kehapus. Oke, kehapus tadi semua. Di rekamannya ada, ya. Sinus 2x kosinus 4x dx itu sama dengan 1/16 x dikurang 1/4 sinus x. Sinus 4x dikurang, ya, ditambah 1/3 sinus 32x ditambah c. Ya, ini hasil akhirnya. Bahkan nanti kalau kalian pengen bertanya atau ingin dilihat lagi rekamannya. Oke, itu adalah blok pertama, ya, blok pertama dari menggunakan sinus, kosinus, atau menggunakan trigonometri. Ini ada blok kedua, dan ini tipenya beda, gitu. Jadi saya lanjut aja dulu, ya, nanti kalian bisa diskusi habis ini. Tipenya beda. Kalau yang tadi itu pemangkatan,
Kalau sekarang akar. Ya, terus kalau akar gimana? Ya ini akar. Akar. Ya, kebetulan contohnya ya memang akar pangkat 2 saja, bukan akar pangkat yang lain. Dan ini mudah ya karena hubungannya itu seperti ini. Jadi langsung aja nanti kita akan dapati akarnya gitu. Jadi kita akan ketemu gitu. Bahwa ini tuh kalau kita ubah ya dengan yang tadi ya, sekali lagi ya, kalian dapati beberapa rumusan gitu. Yang satunya lagi kan sinus kuadrat theta sama dengan 1 dikurang sinus 2 theta dibagi 2 ya. Jadi kalau punya bentuk yang seperti ini juga bisa kita ubah jadi sinus kuadrat theta. Nanti kebetulan contohnya ini kosinus. Ya, kosinus, sorry. Ini kosinus ya. Kosinus. Yang di sini kosinus ditambah ya. Jadi yang ini karena nanti kalau ada dikurang 1 dikurang kosinus maka dia jadi sin. Nah, jadi strateginya kurang lebih begitu ya. Oke, nah kita ambil contoh langsung di sini. Kebetulan contohnya integral definite, tapi saya rasa nggak juga terlalu kita harus detailkan integral definite atau indefinite. Yang penting strategi integrasinya. Oke, jadi dengan hubungan seperti ini, ya, karena kita lihat 1 ditambah cos, maka kita bisa langsung mengubahnya. Ya. Dalam hal ini 1 ditambah kosinus 4x, ya. Tinggal kita lihat aja, kita bandingkan aja. Ya, 4x itu 2 theta ya. Jadi turun dia, jadi setengahnya, jadi menjadi 2 kosinus kuadrat 2x. Tolong hati-hati bahwa itu ada 2x, kemudian ada pangkatnya. Jadi 2-nya ada yang sejajar, ada yang di atas. Itu kita bilangnya superscript. Ya, ada di atas. Kalau di bawah itu subscript. Jadi ini langsung aja biar gampang ya. Saya langsung saja integralnya itu menjadi kita masukkan akar 2 kosinus kuadrat 2x dx. Nah, ini batasannya 4/4 pi dan 0, yaitu nggak berubah karena kita tidak merubahkan substitusi. Nah, kemudian ini yang jadi masalah, kalian hati-hati di sini, akar 2 bisa kita keluarkan, ya, karena akar 2 itu positif, kita keluarkan akar 2. Yang jadi masalah ini yang di dalam ini, kosinus kuadrat 2x kita akarkan. Nah, kita hati-hatinya nulisnya begini. Mutlak 2x dx. 0 sampai 1/4 pi. Ya. Jadi, kalian hati-hati di sini. Yang kalian miliki itu adalah bilangan atau fungsi mutlak. Nah, fungsi mutlak ini dulu kita pernah belajar ya. Kalau kita punya fungsi mutlak y sama dengan mutlak x, apa ini artinya? Artinya jika x positif atau lebih besar sama dengan 0, katakanlah ya, tidak negatif, maka y sama dengan x. Jika x negatif, maka y sama dengan minus x. Jadi kita ini akan mengubah nanti, ya, kalian jangan bingung dengan bentuk mutlak ini. Ini kalau tidak kosinus 2x, minus kosinus 2x. Kita ganti gitu aja. Tergantung dari apakah fungsi di dalamnya ini cos 2x itu positif atau negatif. Nah, tahu dari mana kita? Ya tentunya kita harus cari tahu dari batasan ini. Ya. Jadi kita gambarkan. Kalian mesti gambarkan kosinus ini. Ya, kosinus itu mulai dari atas ke bawah gitu. Ini kosinus. Ya. Ini fungsi kosinus x. Nah, terus apa maksud 2x? Maksud 2x ini berarti dia ini kan satu periode. Ya, satu periode itu jadi kita mesti hati-hati kalau dia kosinus 2x, kalau dia kosinus x, maka dia berakhir di sini dengan 2pi. Kalau kosinus 2x, dia berakhir pada pi, ya. Jadi ini pi. Tinggal kalian masukkan aja karena 2x jadi 2pi, ya.
Jadi ini adalah fungsi Y sama dengan kosinus 2X. Saya kurungin lah. Artinya kalau sampai di sini, itu pi per 2. Nah, di sini itu pi per 4. Ya, jadi kalian bisa lihat dari ilustrasi sederhana ini, di interval 0 sampai dengan pi per 4, kosinus 2X selalu lebih besar sama dengan 0. Ya. Sehingga kita dengan alasan ini, kita akan bilang mutlak kosinus 2X sama dengan, karena dia selalu positif, sama dengan kosinus 2X. Sehingga kalian bisa ubah dengan mudah sekali. Sekarang mutlaknya hilang, menjadi integral akar 2-nya ada ya. Integral cos 2X dx. Ya, ini batas atas, ini batas bawah, ini batas atas. Dan integral ini juga gampang. Ya. Itu langsung aja lihat tabel bahwa integral cos itu sin. Ya. Sin 2X. Dan jangan lupa 1/2 di sini kita harus taruh. Karena kalau kita turunkan, dia akan turun 2-nya ini. Ya, sedangkan integralnya dia tidak ada. Batas bawah, batas atas. Ya, sehingga kita bisa hitung dengan mudah sekali. Ini saya taruh di depan. Jadi setengah akar 2. Batas atasnya masukin. Jadi sinus pi per 4 kali 2, sinus pi per 2 dikurangi sinus 0. Ya, jadi gampang sekali di sini. Karena sinus sinus ini adalah sinus 90 sama dengan 1, jadi hasil akhirnya setengah akar 2. Ya, jadi kalian bisa dapatkan hasil itu. Oke. Saya rasa kita sudah cukup ini ya Bu Maisaro ya. Kita sudah cukup pada hasil dua ini, dan kita waktunya udah jam segini ya. Saya cukupkan saja dahulu pembahasan ini.